Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul maghfirah wa syahrut taubah wa syahrul muasah wa huwa alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu as-saimin was-saimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Izin menyapa kembali di pagi hari ini. Bagaimana kabar Ramadannya hari ini Bapak Ibu? Makin semangat, biasa aja atau udah mulai agak kendor? Karena mudah-mudahan sebagaimana seekor kuda balap itu berada di lap terakhir pol-polan supaya bisa sampai di garis finish dengan pencapaian yang terbaik. Dan Syekh Ibnul Jauzi mengingatkan, jangan sampai orang beriman kalah sama kuda balap. Dan kalau kita lihat, tipikal kita biasanya kebanyakannya ramenya itu di awal Ramadan atau di akhir Ramadan Bapak. Tapi kalau mendekati akhir makin rame atau makin maju. Yang maju apanya? Soft-softnya. Maka sebagai penyegaran di pagi hari ini ada satu nasihat lainnya yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala rahil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk berangkat pergi meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illa qalil, dan tidaklah tersisa darinya kecuali tinggal sedikit. Karena kalau kita hitung-hitungan hari ini kita sudah masuk hari yang ke 25. Jadi insya Allah ada yang 25, ada yang 26 ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada perselisihan, nanti lebaran itu tetap di tanggal 1 Syawal. Nah, cuma masalahnya tanggal 20 apa tanggal 19, ya itu kembali kepada metode yang diikuti. Namun keduanya insya Allah bukan menjadi sebuah sebab untuk kita berada dalam kondisi yang jauh dengan saudara kita. Al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan di tengah umatku, kata Nabi, itu adalah rahmat. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika waktu Ramadan kurang dari 5 hari ke depan dan ternyata kita sudah mendapati lebih dari 24 atau 25 hari kita melewati Ramadan. Dan di sini Syekh Ibnu Rajab mengingatkan bahwasanya faman kana minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Maka barang siapa di antara kalian yang telah berbuat baik di dalamnya, maka dia telah menyempurnakannya. Wa man kana farrata falyahtimhu bil husna fala amalu bil khawatim. Dan barang siapa yang dia telah lalai, maka hendaklah dia menutupnya dengan kebaikan, karena sesungguhnya setiap amal itu dinilai daripada penutupnya. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya. Ada di antara kita yang mungkin tidak memulai perjalanan Ramadan kita dengan sempurna, dengan titik tolakan yang baik. Tapi kita berharap kita bisa menutup Ramadan dengan penutup yang terbaik. Dan apa salah satu yang perlu kita hadirkan dalam menghadirkan penutup yang terbaik sehingga kita layak menjadi pemenang di Ramadan ini? Sebagai salah satu pertanyaan mendasar, sudahkah
namaku tertulis dalam daftar hamba yang dimaafkan. Apalagi kita hari ini berada di 10 malam terakhir. Ya kalau lihat wajah-wajahnya udah dari malam ini nggak tidur ya kan. Biasa kalau udah nggak tidur, begitu ba'da subuh ngikut kajian, matanya itu menang apa kalah sama gravitasi itu. Nah jadi insya Allah mudah-mudahan semangat kita adalah karena Allah. Dan kalau sudah niatnya karena Allah, Allah yang akan memudahkan Bapak Ibu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam rangka berjuang di jalanku, maka aku akan membukakan atau kami akan membukakan pintu-pintu kemudahan bagi mereka. Kenapa ini kita pengen di antara output yang diharapkan selepas Ramadan, selain kita dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dapat pembebasan api neraka, dilipat gandakan pahala. Kenapa kok kita pengen masuk di antara hamba yang dimaafkan? Maka memperoleh pemaafan, ampunan Allah itu artinya mendapatkan tiket keselamatan di akhirat dan ketenangan batin di dunia. Maka dalam urusan meraih ampunan Allah, yang kita lakukan itu bersegera atau nanti-nanti saja Bapak Ibu? Bersegera atau menunda? Bersegera. Karena dasar adalah Quran surah Ali Imran ayat 133. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kalian meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh luasnya surga seluas langit dan bumi. Dan inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi urusan kita dapetin ampunan Allah ini jangan kita tunda-tunda. Bahkan pernah satu waktu muridnya Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai Syekh, kenapakah kita hari ini masih dikasih nafas, masih dikasih nyawa dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka salah satu jawaban yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah karena Allah masih ngizinin kita untuk minta ampun kepadanya. Karena kalau kita nggak diampuni, rugi apa biasa saja Bapak Ibu? Rugi. Bahkan Nabi SAW pernah di sebuah kesempatan beliau akan berdakwah di atas mimbar, kemudian datang malaikat Jibril, di antaranya mengatakan, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah." Faqultu amin. Ya Muhammad, celakalah bagi umatmu siapapun yang mereka bertemu dengan Ramadan, tapi kemudian Ramadan meninggalkannya sementara dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Faqultu amin. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab amin. Ini kalau yang doa malaikat sebaik-baik malaikat, yang mengaminkan sebaik-baik nabi dan rasul, ini mustajab apa enggak ini doa Bapak Ibu? Dan kita berhati-hati daripada doa ini. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu at-Tirmidzi. Dan sungguh sangat rugi orang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian berlalu Ramadan sebelum diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena orang yang paling merugi serugi-ruginya adalah dia yang Allah pilihkan kembali hadir di Ramadan dari awal sampai akhir, tapi keluar dari Ramadan tidak membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita tatkala berada di hari-hari akhir Ramadan, kita malah sibuk mempersiapkan ritual mudik ataupun perayaan fisik
oh nanti pakai sarimbit warna apa, nastar loyangannya berapa, kan begitu. Jangan sampai kita terjebak di situ, walaupun bukan sesuatu yang sepenuhnya dilarang. Namun yang sering kali kita lupakan justru adalah bagaimana kita melakukan mudik spiritual kembali kepada fitrah yang bersih. Makanya bahasanya itu bukanlah Id dengan menggunakan pakaian baru. Akan tetapi mereka yang Id adalah ketika memiliki hati yang baru. Dan kita berharap kita bukan menjadi hamba Ramadhani, tapi kita pengen jadi hamba yang Rabbani. Kun abdan Rabbaniyan, wala takun abdan Ramadhaniyan. Janganlah kalian menjadi hamba Allah yang Ramadhani, yang cuman solehnya, semangatnya, berbuat amal kebaikan, ibadah, pol-polan, cuman Ramadan doang. Lepas Ramadan kembali lagi normal. Tapi mereka orang-orang yang dia kemudian membawa dari Ramadan ini berada di 11 bulan di luar Ramadan, itulah orang yang berhasil. Makanya orang yang berhasil saat kuliah, saat sekolah, itu bukan semata-mata ketika dapat skor bagus, dapat IP bagus, bahkan lulus dengan nilai bagus. Tapi justru pembuktiannya adalah setelah selesai. Maka begitu juga kalau madrasah Ramadan ini ibarat kampus, ibarat sekolah, kita udah dapat sertifikatnya, udah dapat ijazahnya. Tapi justru itu baru awal perjalanan. Maka begitupun hari ini Nabi SAW mengingatkan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, sampai 3 kali Nabi mengingatkan. Maksudnya apa? Takwa itu bukan sekedar pakaian baru mereknya takwa, atau segala atribut-atribut berlebaran dengan merek takwa. Akan tetapi takwa itu dimulai dari hati kita. Dan inilah yang kita sebut dengan istilah mudik spiritual. Punya semangat perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu menjadi pandangan dalam mengevaluasi daripada hati-hati kita, ada 1 dan 2 nasihat ya, 1 dari Imam Al-Ghazali dan satunya lagi dari Syekh bin Athaillah. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, man arada salaha qalbihi falyukhrij minhu hubbad dunya. Siapa yang ingin hatinya baik, maka hendaklah ia keluarkan cinta dunia darinya. Kenapa? Fa innaha aslu kulli khati'ah. Karena cinta dunia itu adalah sumber segala kesalahan. Karena kalau kita lihat 3 dosa besar yang menjadi induk dari semua dosa, itu dimulai karena tipu daya dunia. Kenapa kemudian iblis di downgrade berada di dalam neraka Allah padahal dulunya ada di dalam surga? Karena kesombongan. Orang kalau dikasih atribut dunia lebih dari yang lain, kalau dia tidak menjadi pribadi yang qanaah, menjadi pribadi yang tulus, ikhlas, maka dia gampang terpeleset kepada kesombongan. Begitupun kenapa kok bahasanya Nabi Adam sampai memakan buah dari sebuah pohon yang ada di surga, yang itu Allah bilang deketin aja jangan. Tapi kok kemudian malah dimakan. Kenapa? Karena inilah di antara tabiat dasar manusia yang kita sebut dengan al-hirs. Ya, al-hirs ini lebih kepada serakah, rakus, tamak, greedy. Dan itu obatnya di antaranya tadi qanaah. Lawan kesombongan itu adalah dengan ikhlas, lawan keserakahan itu dengan merasa cukup, qanaah. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika seorang putra Adam alaihissalam, namanya siapa? Qabil, membunuh Habil. Dan didasari dari kedengkian, hasad. Dan obat daripada hasad itu adalah husnuzan. Dan hasad itu bahaya atau enggak bahaya Bapak Ibu? Apa bahayanya?
selain pahala dari amal-amalnya menjadi hilang, itu juga akan menularkan vibrasi negatif. Pernah satu waktu Rasulullah ingin menyampaikan informasi kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Qadarullah, begitu Rasul akan menyampaikan, ternyata didapati di dalam masjid ada dua orang sahabat yang sedang berselisih. Dan ternyata keadaan ini mengakibatkan Rasulullah yang tadinya sudah tersenyum ingin berbagi kepada para sahabat informasi yang luar biasa ini, kemudian dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pengingatan jangan sampai kita mendekati akhir Ramadan masih ada di antara kita yang punya ganjalan tisu atau yang kita sebut dengan luka batin terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk yang dekat. Orang tua, saudara kandung, termasuk pasangan, anak-anak. Karena kita nggak pengen Ramadan ini ternyata tidak memberikan asar di dalam hati kita. Dan sebab kenapa hati itu tidak optimal adalah karena berasal dari cinta dunia. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang lebih merusak hati. Ma'adarral qulub syai'un kata'alluqiha bi ghairillah. Selain daripada keterikatannya kepada selain Allah. Maka kalau hari ini, malam ini kita i'tikaf, kemudian setelah itu kita sekarang masih ikut kajian, harapan kita cuma karena pengen Allahnya lihat, Bapak Ibu. Yang lagi kita cari perhatian makhluk apa perhatian Allah? Perhatian Allah. Dan hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa penampilan seseorang, harta, pangkat, jabatan seseorang, dan akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal yang telah dibuat. Maka urusan hati ini menjadi salah satu yang perlu kita hadirkan sebagai legacy yang akan kita tinggalkan setelah Ramadan itu berlalu. Dan itu tidak bisa kita hadirkan tanpa sebuah penguasaan akan Ramadan itu sendiri. Maka tema kita tadi, Ramadan Mastery, Sustaining a Legacy. Bagaimana kita bisa menghadirkan penguasaan Ramadan dan menghadirkan sebuah warisan yang terus berkelanjutan. Dan untuk itu kuncinya adalah bagaimana kita punya yang namanya hati. Dalam bahasa Inggris, hati itu adalah heart. Dan dalam perjalanannya, heart ini ternyata mengandung 5 istilahnya itu amalal qulub yang itu perlu kita hadirkan agar kemudian ini menjadi output keberhasilan Ramadan kita. Dan ini menjadi tempat bagaimana tumbuh suburnya ketakwaan itu hadir di dalam kehidupan kita. Apa itu heart? Hanya adalah kita belajar di Ramadan adalah merupakan sebagai momentum kita untuk healing. Haknya adalah healing. Karena kita belajar di Ramadan untuk belajar pulih dari segala luka batin ataupun penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati kita, itu dengan taubat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita belajar pulih melalui taubat dan munajat? Karena ketika kita bertaubat termasuk di dalamnya beristighfar, itulah di antara cara hati melepaskan beban yang tidak terlihat. Maka Nabi mengatakan, barang siapa orang yang melazimkan istighfar, Allah akan merubahnya dari kesedihannya menjadi kebahagiaan. Bahkan diberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Dari kesempitan menjadi kelapangan. Maka kalau kita istighfar, Bu, Pak, bukan cuma sekedar mengucapkan astagfirullah. Tapi perlu kita hadirkan saat kita menyebutkan Astaghfirullahaladzim. Hadirkan apa yang sudah kita lakukan selama ini di hadapan Allah.
Dan dalam apa yang kita lakukan, berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan, dosa yang kita langgar, larangan yang justru kita kerjakan. Maka ini yang akan membuat kita itu jauh lebih ringan, Bapak Ibu. Dan oleh karena itu, saya ingin ngajakin, kalau hari ini, pagi ini kita istighfar, mau nggak Bapak Ibu? Mau ya? Karena apa? Kita belajar untuk langsung mengaplikasikan. Jangan sampai kita sampai hari ke-25 Ramadan, kok hati saya masih ngerasa beban ya Ustaz. Kenapa? Ya karena ngerasa nggak terima dengan ketetapan Allah. Ada episode-episode yang kita rasanya nggak nyaman. Padahal ukuran kita mendapatkan sesuatu baik atau tidak, itu bukan versi kita, tapi versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada yang kita nggak suka pada menurut Allah itu yang terbaik, tapi ada yang kita suka belum tentu itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu kiat dan upaya melepaskan beban yang tidak terlihat itu adalah dengan istighfar. Dan sejenak kita istighfar kepada Allah, boleh Bapak Ibu? Kita awali dengan sama-sama membacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa liwalidayya min jami'il ma'asi wadh-dhunub kullu jami'an. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Setiap kita melafazkan istighfar, hadirkan. Karena ketika seseorang itu memahami dan memaknai istighfar dengan sebaik-baiknya, inilah diantara shortcut bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang disayang dan dicintai oleh Allah. Bahkan Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan senantiasa membersihkan diri. Maka selain taubat dan istighfar, kita juga di Ramadan dilatih dengan bagaimana senantiasa memperbanyak munajat. Karena di antara doa yang tidak ditolak berdasarkan hadis Nabi SAW adalah di antara kelompok as-saim hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selain dengan istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat, maka munajat itu artinya adalah saat kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa topeng. Terlebih di sepertiga malam terakhir atau di malam-malam Ramadan. Kenapa? Karena saat seseorang itu dia bermunajat kepada Allah, ada satu hadis qudsi di mana disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap sepertiga malam terakhir merendahkan arasnya di atas langit dunia seraya mengatakan, siapa yang meminta kepadaku akan aku penuhi. Siapa yang dia mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah. Allahnya datang, tapi seringkali kitanya yang enggak hadir Bapak Ibu. Dan di titik inilah, ini yang kita katakan, jarak antara masalah kita dengan jarak solusi dari masalah kita sebetulnya tidak jauh dari sejarak antara kening kita dengan tempat sujud. Karena perjalanan hidup kita itu kan antara kapan dan kafan, ya enggak? Maka kita pengen di antara kesempatan di Ramadan ini yang enggak boleh lepas adalah doa-doa terbaik kita. Maka kalau kita rangkaikan, ini di antara zikir Ramadan yang sering kita baca.
Dua untuk Allah, dua untuk kita, dan kita mengajukan doa dimaafkan. Apa dua untuk Allah? Syahadatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Astaghfirullah. Kemudian yang dua untuk kita adalah kita minta diberikan dengan ridha Allah berupa ke surga dan minta perlindungan Allah jangan dikasih neraka. Jadi bahasanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan doa pemaafan yang kita minta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yuk sekali lagi kita baca lagi. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bahwasanya kalimatut thayyibah yang kita baca bukan cuma sekedar nice thing to know atau nice thing to say, tapi bagaimana kita betul-betul understanding apa yang menjadi makna di balik apa yang kita baca. Dan kalau kita tadi syahadatut tauhid, ini adalah konteks spiritual login seorang hamba. Bagaimana agar kemudian bisa nyambung dengan Allah, maka salah satunya merefresh kembali bagaimana konteks pengakuannya terhadap Allah. Istighfar tadi sudah dibahas, dan yang dua berikutnya adalah ini yang memang niscaya kita minta. Kita minta masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi, boleh Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini adalah yang kita baca. Setidaknya itu, bahkan doa yang belakangan ini yang ditanya oleh ummul mukminin, ya Rasulullah, kalau malam Al-Qadar itu datang dalam kehidupan kami, apa yang kami baca? Maka Rasulullah bacakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai siapapun yang memaafkan. Maka karenanya maafkanlah duhai Allah daripada dosa-dosa kami. Apa bedanya Bapak Ibu? Ampunan Allah dengan pemaafan Allah sama atau beda? Sama-sama dosanya diampuni, tapi ternyata kalau dimaafkan bukan hanya diampuni tapi dihapuskan. Jadi kalau bahasanya kita dapat ampunan Allah, ibaratnya kita punya buku, kemudian ada coret-coret supaya kembali kelihatan bagus, yang kita lakukan kita tip X, betul nggak? Atau kalau dia pakai pensil kita hapus. Tapi pertanyaannya, baik tip X atau bekas kita menghapus sebuah tulisan di atas sebuah buku, ninggalin bekas apa enggak? Ninggalin bekas. Nah, kalau kita konteksnya diampuni, itu tadi masih meninggalkan bekas. Tapi kalau sudah afu, dimaafin oleh Allah, ini dibersihkan tanpa bekas jejak dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan inilah yang kita sebut Ramadan sebagai momentum healing. Kita kadang-kadang sibuk mencari healing itu sampai ke luar negeri, menghabiskan jumlah yang tidak sedikit. Padahal bagi orang yang beriman adalah kita bisa belajar dengan bertaubat dan memperbanyak munajat. Yang berikutnya adalah huruf E, H-E-A-R-T. Hanya itu adalah apa tadi? Ya, jadi bagaimana kita punya sebagai momentum untuk menyembuhkan jiwa kita, healing. Nah, sementara yang kedua huruf E-nya adalah enlightenment, pencerahan. Ramadan itu adalah bulan pencerahan. Karena di titik itulah kita belajar. Hampir setiap waktu dalam satu hari Ramadan dipenuhi dengan kajian, betul atau tidak?
ada kajian ba'da subuh, ada kajian ba'da zuhur, ada kajian menjelang buka puasa, ada kajian tarawih, ada kajian i'tikaf, betul? Kalau kita sudah dapetin pembelajaran itu, tapi kemudian nggak buat hati kita lebih lembut, hidup kita kok jalannya kayak gitu-gitu aja, tanpa punya cara pandang yang berbeda, maka ini berarti belum mencerahkan. Padahal Ramadan itu punya nama lain, Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Apa yang dididik di sini? Yaitu bagaimana kita bisa memiliki yang namanya sensitivitas hati. Karena ketika kita berRamadan, lapar itu mengajarkan kita untuk mengembalikan rasa syukur. Makanya kalau setelah kita puasa, begitu kita buka puasa, seneng apa enggak Bapak Ibu? Bahkan saking senengnya, walaupun bahasanya dengan cuman sekedar air mineral dan beberapa butir kurma saja, itu rasanya sudah luar biasa, betul nggak? Kita mensyukuri yang sedikit agar kita mampu mensyukuri ketika Allah kasih yang banyak. Lam yashkuril qalil wa lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia nggak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Dan bahkan ada satu istilah dari Gus Baha itu, kita dilatih berpuasa di bulan Ramadan untuk belajar menahan dari yang halal. Supaya kita selepas Ramadan sudah bisa belajar untuk menahan dari yang haram. Ini kita maksud pencerahan-pencerahan seperti inilah yang perlu kita hadirkan. Bahkan haus itu mengembalikan rasa cukup. Selapar-laparnya kita, sedahaga-dahaganya kita. Apa ada orang minum sampai 3 gentong gitu Bapak Ibu? Gak ada. Karena apa? Ketika kita minum beberapa teguk saja rasanya sudah cukup. Dan hidup ketika merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang diberikan Allah di dalam kehidupannya, maka dia menjadi orang yang paling kaya. Dia jadi orang yang paling kaya. Dan oleh karenanya, bahkan ketika kita berada di malam hari, kesunyian malam itu mengembalikan rasa dekat. Maka kalau kita tadi malam qiyamul lail, berdoa, berzikir, ini cuma satu targetnya. Kita ngedeket sama Allah. Kita lagi caper sama Allah. Dan bukan tidak mungkin di titik itulah kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan. Maka salah satunya apa? Perbanyak me time. Ketika misalkan di masjid kita setelah program berjamaah, ada spare waktu, gunakan untuk me time. Apa itu me time? Menjeda sejenak antara kita dengan diri kita untuk menanyakan dari mana kita, sedang apa kita, dan mau kemana kita. Dan itu nanti jawabannya akan bertemu di satu titik. Kita dari Allah, sedang mencari ridha Allah, dan pulang dengan harapan Allah ridho kepadanya. Inilah perjalanan kehidupan kita. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hati itu sudah memiliki kepekaan, maka hati inilah yang akan mendatangkan pencerahan. Tapi kalau hati itu tidak peka, maka boleh jadi cahaya itu tertutup dari hati seorang hamba itu sendiri. Nah, oleh karenanya kita tidak berhenti pada bahwa hati itu perlu dicerahkan, tapi juga bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai momentum healing, bahkan menjadi momentum atau mengajarkan abundance. Ya, jadi hanya healing, kemudian E-nya itu adalah enlightenment, A-nya artinya abundance. Apa itu abundance? Kelimpahan makna, bukan cuma sekedar kelimpahan materi. Maksudnya gimana? Dengan kita memiliki cara pandang yang berlimpah, itu akan mengubah cara kita itu melihat rezeki. Karena rezeki itu tidak lagi cuma sekedar dilihat mengenai uang, harta, aset, kepemilikan, tidak. Tapi yang dimaksud dengan rezeki adalah ma'atakallah. Apapun yang Allah berikan kepada kita. Termasuk apa? Mental kita sehat.
batin kita tenang. Coba kalau ngaji gini tenang apa enggak batin ya Bapak Ibu? Bahkan saking tenangnya ada yang nunduk-nunduk ke tempat sujud ya. Karena apa? Karena habis i'tikaf. Hubungannya baik, waktunya berkah, kesempatan berbuat baiknya terbuka lebar. Itu rezeki. Dan oleh karena itu, kalau kita punya abundance thinking, kita tuh nggak berpikir sebagaimana matematika manusia. Cara matematika manusia dalam hal ini nggak akan sama dengan matematika Allah. Kalau matematika manusia 10 kurang 1 sama dengan 9. Tapi kalau matematika Allah 10 kurang 1 sama dengan bisa jadi minimal 19. Dan oleh karena itulah kita pengen di Ramadan ini kita melihat Allah memberikan keberlimpahan kepada kita. Tapi jangan sampai kemudian kita jadi orang yang cuma sekedar mengambil yang sementara. Cuan dari bisnis kita. Padahal yang paling penting adalah dengan apa yang Allah hadirkan untuk kita, kita punya salah satunya kesempatan berbuat kebaikan. Kenapa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah huruf A, abundance. Jadi orang yang beriman itu dia nggak takut jatuh miskin, termasuk gara-gara sedekah. Intan zidur rizqa bisodaqah. Justru Nabi ngajarin pancing, naikkan rezekimu itu dengan sedekah. Dan untuk itu adalah bagian daripada abundance. Bahkan Nabi bilang, kiranya di tanganmu masih ada benih tanaman yang bisa dipasang atau ditanam. Sementara esok hari adalah kiamat, tanamlah. Nah ini bagaimana cara melihat berkelimpahan di dalam hidup. Dia nggak takut miskin Bapak Ibu. Cuman kita itu kan kadang-kadang gini, kalau ada kotak amal, di dompet kita ada 2.000-an sama 50.000-an atau 100.000. Kira-kira mana yang melebihi kecepatan angin berhembus dimasukkan ke kotak amal? Tapi insya Allah kalau jamaah yang hadir ini 100.000 Ustaz. Cuman 2.000 jadi covernya ya kan. Ada yang kayak gitu kan, latihan untuk secret kindness. Yaitu kebaikan yang rahasia. Masukinnya kelihatan 2.000. Pas dia, si bapak itu cuma 2.000 doang. Mintanya Jannatul Firdaus ya. Padahal yang dimasukin 2.000 tapi dalamannya 100.000. Daripada dia mau masukin 100.000 tapi diangkat dulu, ya kan? Dia angkat gitu kan? Bahasanya baru dimasukin. Nah, itu pengen dicari sama orang. Ya. Nah, oleh karenanya kita nggak seperti itu, Bapak Ibu. Orang-orang yang abundance thinking berpikir justru Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak. Maka tadi hitungannya bukan 10 kurang 1, 9. Tapi bisa jadi 19, bahkan bisa jadi lebih daripada itu. Dan huruf R berikutnya adalah resilience. Nah sedikit, ya karena syuruk sudah masuk. Huruf R-nya adalah resilience. Hanya tadi apa? Healing. I-nya, E-nya adalah enlightenment, pencerahan. Kemudian A-nya abundance, keberlimpahan. R-nya adalah resilience, ketangguhan jiwa. Puasa di Ramadan itu melatih kita punya ketangguhan jiwa. Karena ada 3 sikap jiwa ketika menghadapi sebuah tantangan atau sebuah masalah. Ada yang dia itu mengalami apa yang kita sebut fragile. Fragile itu kalau misalkan barang kan ya takut pecah, betul. Tapi juga ada yang anti-fragile. Nah, itu level yang ideal. Barang mau diapain nggak pecah-pecah gitu. Tapi kalau kita biasanya mengakomodir di tengah di antara keduanya. Namanya apa? Resilience. Dan resilience itu bagaimana dari pembelajaran puasa. Di antaranya kita melihat. Tidak tidak semua keinginan harus terpenuhi.
Karena yang paling penting bukan masalah keinginannya, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya. Ada orang pengen masuk Ramadan, tapi dia nggak menikmati, nggak puas tuh. Ada orang pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi nggak menikmati selama berada di Tanah Suci, nggak mendapatkan banyak hikmah. Banyak orang, apalagi, ketika kemudian pengen bisa dimudahkan bersedekah, tapi nggak menikmati bagaimana latihan dan jalan agar bisa mudah bersedekah, maka itu juga akan membawa kehampaan. Dan puasa ngajarin kita, tidak semua keinginan itu harus terpenuhi. Rumusnya masih ingat? Life satisfaction, kepuasan hidup itu dengan izin Allah akan terjadi manakala when our enjoying bigger than our wanting. Paham apa enggak ini apa? Insyaallah yes ya, paling enggak yes lah ya kan. Adalah ketika apa yang kita nikmati lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Karena kalau sebaliknya keinginan kita lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kita nikmati, bukan hanya saja tidak ada kepuasan hidup, tapi bahkan penderitaan di dalam hidup. Karena hidup itu mudah, tapi yang buat susah apa? Pikiran kita. Hidup itu lapang, yang buat sempit dada kita. Hidup itu murah, yang buat mahal ego dan gaya hidup kita. Puasa ngelatih kita, enggak semua keinginan harus terpenuhi. Karena yang namanya manusia selama hidup pasti punya keinginan apa enggak Bapak Ibu? Dan Rasulullah bilang, yang namanya manusia punya satu gunung emas, maka dia pengen punya gunung emas yang kedua. Punya satu dapur SPPG, ya kan? Pengen punya dapur yang kedua. Sudah punya, pokoknya begitu. Itu tabiat manusia, memang pengen terus. Makanya kita dilatih dalam puasa di Ramadan itu merasa cukup enough. Yang kedua, tidak semua ketidaknyamanan harus dihindari. Contoh, misalkan apa yang nggak nyaman itu? Sakit. Semua kita pengen nggak sakit? Enggak. Tapi bahkan ada di antara kita yang sudah jaga kesehatan luar biasa pun masih terkena sakit. Pertanyaan, sakit itu jadinya buruk atau baik Bapak Ibu? Positif atau negatif? Ada satu, saya lupa ya, apakah hadis atau ungkapan ulama. Allah memberikan kita sakit atau mengizinkan kita sakit, itu adalah sebagai salah satu cara bagaimana melatih dan membasuh hati kita. Karena orang yang dia enggak pernah sakit, maka berpotensi jatuh kepada kesombongan. Karena sebelum kita ada orang yang berkuasa, umurnya itu kalau tidak salah sampai 400 tahun. Tapi dia enggak pernah sakit. Siapa Bapak Ibu? Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu nggak ada dalam sejarah itu bahasanya minum kombantrin, ya kan, tolak angin, apalagi puyer bintang 7, enggak. Kenapa? Karena Fir'aun itu sudah dikasih jabatan, kekuasaan, kesehatan, enggak pernah sakit. Sementara Nabi kita saja itu setidaknya 2 kali sakit, dan itu karena diracun diantaranya. Jadi kadang Allah memberikan ketidaknyamanan, justru itu menjadi sarana penghapusan dosa dan dinaikkan derajat oleh Allah. Dan puasa ngajarin kita untuk kemudian belajar. Melatih ketidaknyamanan itu tidak semuanya harus dihindari, tapi kita hadapi. Contoh, habis i'tikaf, ba'da subuh gini, enaknya ngapain Bapak Ibu? Itu nyaman apa nggak tidur? Kalau ngaji termasuk nyaman apa nggak nyaman? Nah kadang kita nggak harus hindari, tapi kita hadapi. Ustadz mata berat banget Ustadz, nggak apa-apa. Selesai sholat suruh, langsung ya kan? Dan itu memang bagian daripada hal-hal yang memang masih perlu kita latih. Kalau kita sudah biasa sebetulnya
insya Allah tidak merasakan kantuk yang luar biasa. Tapi kita biasanya itu terjadi karena kitanya belum biasa. Dan tidak semua emosi harus langsung dilampiaskan. Karena itu justru akan bisa membatalkan pahala puasa kita. Menodai dari ibadah puasa kita. Ada orang yang ngajak berselisih, katakanlah saya sedang berpuasa. Maka outcome ketika kita memiliki apa yang kita sebut sebagai resilience adalah menghadirkan cara pandang yang baru. Kalau cara pandang lama sebelumnya gini, kenapa hidup sekeras ini? Masa yang perang Iran sama Israel, tapi kok harga BBM naik misalkan itu. Karena ini sudah ada sinyal-sinyalnya. Beberapa waktu ke depan bukan tidak mungkin lebih banyak WFH mengurangi daripada penggunaan BBM. Nah ini sudah sinyal. Kalau di Filipina sudah dipotong, hari kerjanya nggak 5 hari, 4 hari. Tapi mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa melewati episode yang tidak mudah ini. Makanya kita pakai cara pandang yang baru, apa yang sedang Allah latih di dalam diri kita. Contoh, kita dulu pernah ngalamin COVID, masa COVID, betul Bapak Ibu? Maka ada 3 perjalanan fase di situ. Yang pertama adalah fear zone, zona ketakutan. Wah, kalau kita ketemu harus social distancing. Sholat aja sopnya bisa renggang-renggang gitu kan. Tapi setelah berjalan sekian waktu, manusia itu belajar. Masa cuma kayak gitu doang? Emangnya kenapa nggak boleh? Di masjid-masjid di beberapa daerah, mau COVID nggak COVID tetap aja dibuka gitu kan. Dan alhamdulillah sehat gitu kan. Nah ini pemahaman Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar bahkan dari kondisi kita waktu COVID. Nah jadi kalau kita hari ini kaitkan dengan cara pandang kita yang baru, ternyata dari titik itu kita bisa belajar menghasilkan sebuah budaya baru. Salah satunya, kalau kita lihat hari ini, dulu kita kebayang ketemu online itu kira-kira sudah dekat atau masih jauh Bapak Ibu. Soalnya waktu kita tahun 2017, kita ada undangan dakwah sampai ke daerah Portland. Ada orang Indonesia yang mukim di sana dan kerja di perusahaan manufaktur pesawat terbang. Bahasanya gini, Ustadz saya izin mau ngantor dulu. Di mana Mas? Di lantai 2. Maksudnya lantai 2 rumahnya. Terus ternyata apa? Online. Nah tapi tahun 2021 ketika COVID, suka atau tidak, salah satunya kita belajar. Apa? Bisa kok kita tetap ketemu dengan cara online atau daring. Nah ini yang kita sebut learning zone. Tapi kemudian kita juga nggak berhenti sampai di situ. Yang berikutnya apa? Growth zone. Zona untuk bertumbuh. Nah ini tabiat manusia itu begitu Bapak Ibu. Jadi dia nggak hanya melihat tentang, wah kok kenapa saya ya Allah? Why me? Tapi dia akan lihat apa yang sedang Allah latihkan dalam diriku terkait dengan apa yang dihadapi. Nah yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi huruf heart hanya itu bagaimana kita healing di Ramadan. I-nya enlightenment, pencerahan di Ramadan. A-nya abundance, keberlimpahan di Ramadan. Resilience, itu adalah ketangguhan jiwa. Dan sementara T-nya adalah trust. Belajar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Kita belajar dengan Ramadan ini tetap melangkah meskipun belum tahu hasilnya. Belajar kayak Bunda Hajar. Bunda Hajar walaupun belum tahu nanti airnya dari mana, tugas Bunda Hajar apa? Melakukan sa'i. Dan dengan izin Allah akhirnya dipertemukan airnya itu bukan pada bukit Sofa maupun Marwa, tapi dekat dengan kaki Nabi Ismail.
Maka orang yang percaya sama Allah, tugas dia adalah do the best and let the rest to Allah. Lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Allah. Yang berikutnya apa? Tetap berharap meski kondisi belum berubah. Saya pengen tanya Bapak Ibu. Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak umur berapa? Berapa tahun? 80 tahun. Nabi Ayub doa berapa tahun sampai kemudian Allah kasih kesembuhan? Ada yang bilang 7 sampai atau 17 tahun. Siapa lagi? Nabi Zakaria punya anak umur berapa tahun? 100 tahun. Jadi bahasanya para anbiya wal mursalin tadi yang disebutkan itu tetap berharap meskipun kondisi belum berubah. Nabi Yakub sampai penglihatannya itu menjadi tidak bisa melihat. Tapi tetap berharap. La tai'asu min rohillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang putus asa itu hanya orang-orang kafir. Makanya orang beriman punya harapan meski kondisi belum berubah. Yang ketiga, tetap percaya meski logika belum melihat jalan. Jadi kalau kita percaya sama Allah, kita nggak masuk kepada wilayah yang bahasanya gini, segala sesuatu harus diukur logika, Ustadz. Karena ada sesuatu yang itu tidak bisa diukur dengan logika. Tapi harus apa? Diimani. Diyakini. Peristiwa Isra Mi'raj, kiamat, alam barzakh, padang mahsyar, jin, malaikat. Itu perkara gaib. Dan oleh karenanya kita tetap tenang, meskipun masa depan boleh jadi belum jelas, selama Allahnya bersama kita. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar itu merasa khawatir ketika berada di dalam Jabal Sur akan diburu oleh para asasin, maka apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian sedih karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita hari ini adalah kita berupaya melakukan yang terbaik di akhir Ramadan. Berbuat baiklah di sisa-sisa Ramadan, maka niscaya itu akan menjadi jalan diampuni kesalahanmu yang berlalu. Manfaatkanlah hari-hari yang tersisa, karena Anda tidak tahu kapan masih bisa meraih rahmat Allah kembali. Maka hari ini insya Allah kita masih punya beberapa hari, masih ada malam 27, malam 29. Walaupun kita suka bilang, kalau kita mau itikaf, memburu Lailatul Qadar, tiap malam kita hadir. Jadi nggak cuma sekedar di malam yang ganjil. Tapi kalau misalkan saya cuma bisanya malam ganjil Ustadz, nggak apa-apa, silakan jalankan. Intinya jangan kalau kita nggak bisa melakukan sebuah ibadah, amal soleh, terasa berat, terus kita tinggali, jangan. Walaupun kita cuma ngambil sedikit, tapi berkelanjutan itu yang lebih Allah cintai. Innallaha yuhibbul a'mal adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang dia beramal walaupun sedikit tapi terus berkelanjutan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita berharap semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Dan itu bagaimana kita diantaranya menghadirkan the heart of Ramadan. Hanya apa? Healing, I-nya, enlightenment, A-nya, abundance, R-nya, resilience, T-nya, trust. Maka mudah-mudahan kalau kita menghadirkan heart of Ramadan, kita dipantaskan Allah untuk menjadi orang-orang yang memiliki hati dengan ketakwaan. Karena bagi kita, sedetik pandangan Allah jauh lebih berharga dibandingkan sejuta pujian manusia untuk kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menyelesaikan Ramadan ini dengan predikat takwa yang terbaik, dan Allah izinkan bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Di sisa 10 hari terakhir, kencengin lagi Quran kita, giatkan lagi zakat, infak, sedekah kita, dan bahkan
optimalkan malam-malam yang tersisa, karena kita nggak pernah tahu di malam yang manakah Allah hadirkan Lailatul Qadar untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.